Halo semuanya, nama gue Alan. Di video kali ini gue pengen membahas bagaimana cara untuk membuat sebuah deret bilangan Fibonacci dengan hasil output yang seperti ini. Oke. Langkah pertama yaitu kita membuat sebuah project baru dengan menggunakan Visual C# dan console application. Namanya kita kasih bebas. Bebas saja. Sebelumnya langkah pertama untuk membuat sebuah deret bilangan itu bisa juga menggunakan sebuah array satu dimensi. Berarti kita membutuhkan variabel untuk sebuah penampung array tersebut. Kita bikin sebuah variabel untuk array berbentuk satu dimensi. Namanya bebas, deret saja. Untuk variabel awal kita menggunakan tiga angka utamanya itu, yaitu 0, 1, dan 1. Dan untuk banyaknya deret seperti ini, itu bebas ya, bisa berapa aja. Untuk di sini kita buat perulangan sehingga outputnya sesuai dengan jumlah yang diulang tersebut. Contohnya 11. Kalau kita mau lihat hasilnya dulu, perulangannya ada berapa? Console readline ini berguna untuk ya supaya programnya nggak langsung tertutup atau di close, untuk membaca semua line terlebih dahulu. Coba kita lihat outputnya dengan deret indeks pertama, indeks kedua dengan nomor 1. Oke, nanti outputnya ini harus sesuai dengan seperti Fibonacci yang ini. Karena angka awalnya itu 0, angka awalnya itu adalah 0, sedangkan kita hanya ingin mencetak satu angka hasil penjumlahan dari kedua angka sebelumnya itu, maka yang akan saya cetak itu adalah variabel terakhir dari suatu deret tersebut. Variabel terakhir ini adalah jumlah dari pertambahan variabel pertama dan variabel kedua. Yang ingin saya cetak adalah Fibo indeks kedua. Untuk angka pertama yaitu angkanya 0. Maaf, deret. Oke, deret pertama sudah jadi angka 0. Selanjutnya untuk deret kedua tersebut, deret kedua itu adalah hasil dari penjumlahan deret sebelumnya. Sedangkan saya sudah mendeklarasikan 3 variabel utama untuk deret awal, 3 deret awal tersebut. Jadi, deret kedua itu adalah hasil dari deret pertama dan deret indeks 1 dan deret indeks 0. Kalau bisa lihat di hasil sekarang adalah masih 11111 karena tidak ada penjumlahan sebelumnya. Maka dari itu, deret indeks ke 0 yang sudah ada sebelumnya itu, yang sudah ditampung sebelumnya akan di-replace dengan deret indeks pertama. Dan deret indeks pertama akan di-replace dengan deret indeks kedua. Sehingga hasilnya seperti ini. Tetapi yang untuk deret angka sebelumnya tidak keluar ya. Nah, di sini saya memakai kondisi
Jika perulangan itu masih di bawah 1 kali, dia akan mencetak deret 2 sebagai 0. Dan setelah lebih dari 1 kali, baru kita kasih perulangan deret tersebut, sehingga outputnya menjadi deret Fibonacci. Oke. Untuk membuat jarak, kalian bisa tambahkan slash tab atau spasi atau koma, suka-suka saja. Oke, sudah jadi deret Fibonacci seperti di gambar tersebut. Untuk lebih detail hasilnya, kita bisa menggunakan dengan cara debugging yang berguna untuk mengetahui deret-deret tersebut atau outputnya. Oke, kita coba debugging. Kita blok deret 0, add watch, deret 1, add watch, deret 2, add watch. Di sini nanti akan keluar outputnya ya. Output kita, sedangkan output kita itu adalah deret kedua, deret indeks kedua. Kita jalankan debuggingnya dengan cara menekan tombol keyboard F10. Deret 2 pertama itu adalah 0, deret 0 yang 0, deret 1 jadi 1. Masuk perulangan kedua, deret 0 nya jadi 1, di replace dengan deret 1. Deret 1 jadi 1, di replace dengan deret 2. Sedangkan deret 2 nya menjadi 1, karena 0 plus 1. Dan selanjutnya itu deret 0 akan di replace dengan deret 1. Deret 1 akan di replace dengan deret 2. Deret 2 itu adalah penjumlahan dari deret 0 plus 1. Deret 0 akan di replace dengan deret 1, yaitu jadi 0. Deret 1 jadi 1, deret 2 jadi 1, dan seterusnya. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mungkin untuk selanjutnya akan kita bahas yang lebih banyak lagi, membentuk pola-pola bintang atau perulangan lainnya. Terima kasih sudah menonton